built all this? Tripwire goes from here to the door. Oh, Jesus! Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini kita akan mengupas alur cerita film berjudul 1917. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Pertama yang menceritakan tentang dua tentara Inggris yang menjalankan misi untuk menyampaikan pesan penting kepada satu batalion yang terjebak dalam jebakan perang yang akan menyelamatkan ratusan nyawa dari serangan yang sudah direncanakan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, kita melihat dua orang kopral muda bernama Tom Black dan William Scofield yang sedang beristirahat di bawah pohon dengan suasana yang sangat sejuk dan damai. Namun, tiba-tiba Black yang sedang tidur dibangunkan oleh Sergeant Sander. Sergeant Sander langsung memerintahkan Black untuk bersiap-siap karena akan ada sebuah tugas penting. Dia juga meminta Black untuk memilih seorang partner untuk menjalankan tugas tersebut. Tanpa ragu, Black langsung memilih sahabatnya yaitu Scofield yang juga sedang beristirahat di dekatnya. Mereka pun kemudian berjalan melewati parit-parit dan para prajurit yang lalu lalang tidak tahu apa tugas yang menanti mereka di sana. It's about to ruin our weekend. Now listen, Erin Moore is inside, so tidy yourselves up. Must be something big if the general's here. Sesampainya di markas, mereka dihadapkan dengan Jenderal Erin Moore di ruang yang gelap. Jenderal Erin Moore bertanya siapa di antara mereka yang bernama Black, dan Black pun kemudian maju. Ternyata Black dipilih untuk misi khusus ini karena dia dikenal pintar membaca peta. Dalam percakapan itu, Jenderal juga menyebut nama Joseph Black, seorang letnan di batalion kedua yang adalah saudara kandung dari Tom Black. Jenderal pun kemudian mengatakan bahwa nyawa kakaknya akan terancam jika misi ini gagal. Misi mereka adalah mengantarkan sebuah pesan darurat kepada Kolonel Mackenzie di batalion kedua. Pesan itu berisi perintah untuk membatalkan serangan yang dijadwalkan besok agar tidak membahayakan 1.600 tentara di batalion kedua, termasuk nyawa kakaknya. Alasan untuk misi ini adalah karena saat Inggris melakukan pengintaian udara, mereka melihat bahwa tentara Jerman telah mundur dari wilayah barat Prancis. Namun mundurnya Jerman itu ternyata adalah sebuah tipu daya. Mereka diam-diam berpindah ke posisi baru untuk menyerang pasukan Inggris dengan artileri mereka. Saluran telekomunikasi Inggris juga sudah dirusak oleh tentara Jerman, jadi tidak ada cara lain untuk menyampaikan informasi ini. Maka dari itu, Black dan Scofield ditugaskan untuk menemui Kolonel Mackenzie dan menyampaikan pesan tersebut. Your orders are to get to the second, deliver this to Colonel Mackenzie. You think you can get there in time? Yes, sir. Setelah menerima tugas itu, mereka berdua dibekali dengan perlengkapan seadanya dan harus bergegas untuk menyelesaikan misi sebelum esok hari. Mereka keluar dari markas dan langsung menuju ke Letnan Leslie di garis depan untuk mendapatkan izin meninggalkan tempat. Immediately. Erin Moore's never seen no man's land. If we just wait, you heard him. This way you're going. Sorry. Singkatnya, mereka akhirnya bertemu dengan Letnan Leslie dan mendapatkan izin untuk berangkat. Letnan Leslie merasa kasihan pada mereka berdua karena tugas mereka sangat berbahaya dan butuh banyak keberuntungan. Letnan tersebut hanya bisa memberikan doa kepada mereka sebelum berangkat sambil mencipratkan air minuman alkohol ke tubuh mereka seperti air suci untuk memberi mereka berkat sepanjang perjalanan. Mereka juga diberi pistol sinyal dan diminta untuk menembakkannya jika kawasan Jerman sudah aman. Age before beauty. Perjalanan pun akhirnya dimulai dan dari awal mereka sudah menghadapi kesulitan. Mereka melewati mayat kuda dan sisa-sisa perang yang sangat mengerikan. Saat Scofield membuka kawat untuk Black lewat, kawat itu menancap ke tangannya dan merobeknya. Meski tangan Scofield terluka, mereka harus terus berjalan melewati daerah gersang dan penuh dengan bangkai. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya Perang Dunia Pertama.
Di sepanjang perjalanan, Scofield mulai marah dan menyalahkan Black karena memilihnya untuk tugas yang berbahaya. Black merasa tidak enak dan meminta maaf, tapi mereka harus melanjutkan perjalanan. Mereka pun kemudian menemukan parit pertahanan Jerman dan sebuah bunker yang ternyata masih ada jebakan ranjau. I built all this. Tripwire goes from here to the door. Oh, Jesus! Wake up! Wake up! The whole thing's coming down! You keep hold of me! I can't see! I can't see! It's a mine shaft! Don't let go! Black dan Scofield akhirnya berhasil keluar meskipun Scofield terluka dan kehilangan banyak darah. Up yours left hand. Black meninggal di tangan Scofield setelah meminta Scofield untuk menyelesaikan misi dan menyampaikan pesan kepada ibunya bahwa Black adalah anak yang pemberani. Scofield lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya mendapatkan sebuah tumpangan dari pasukan Britania Raya yang kebetulan lewat. Meskipun sangat sedih, Scofield tetap bertekad untuk menyelesaikan misinya. Papa, boy, carry on with that story. Oh yeah. Dalam perjalanan, truk mereka terjebak dalam lubang dan Scofield harus mendorong truk tersebut keluar. 3. Setelah berhasil, dia harus mencari jalan baru karena jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur tersebut ternyata hancur. Scofield kemudian bertemu dengan seorang wanita Prancis dan bayinya dan merasa sedikit tenang di tempat perlindungan tersebut. Namun dia segera teringat pada misi pentingnya dan harus melanjutkan perjalanan. Dia pun hampir terjatuh ke dalam sungai dan harus melawan sniper Jerman sebelum akhirnya berhasil sampai ke tempat Kolonel Mackenzie. Sesampainya di sana, Scofield memberikan pesan untuk membatalkan serangan, dan Kolonel Mackenzie pun langsung menghentikan serangan tersebut. They've been planning it for months. They want you to attack. Read the letter. Major, Yes, sir. stand them down. Yes, sir. Call up the orderlies. Setelah misi selesai, Scofield merasa kosong dan tidak bahagia. Dia kemudian mencari Letnan Black untuk menyampaikan berita tentang kematian kakaknya. Lieutenant Blake? Yes? I was sent here to deliver a message. You must know my brother. Tom's here. Where is he? It was very quick. I'm sorry. He was a good man. Setelah berbicara dengan Letnan Black, Scofield akhirnya duduk di bawah pohon dan merasa lega karena misi sudah selesai. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.